Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita mulai dengan melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Anak-anak yang solih-solihah kelas 9, berikut adalah kompetensi dasar materi kita. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menguraikan pengertian hormat kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang kedua adalah menentukan cara menghormati orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mendengar istilah berbakti berdasarkan bahasa ya, artinya adalah berasal dari kata bakti yang berarti tunduk dan hormat, atau perbuatan menyatakan setia, kasih, hormat, dan tunduk adalah sikap menghargai yang diberikan atau ditujukan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa. Sedangkan taat adalah sikap setuju dan sikap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Selanjutnya, silakan kalian buka Al-Quran kalian. Kita akan membaca Surah Al-Isra, surah ke-17, ayat ke-23. Sudah dibuka semua Al-Qurannya? Ya, mari bersama-sama kita membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya kita baca ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk berbuat baik terhadap orang tua. Perintah berbuat baik kepada orang tua ini, ya, birrul walidain ini adalah perintah setelah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepadanya, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Apabila orang tua kita sudah dalam kondisi lemah, sudah lanjut usia, maka kita wajib tetap merawatnya. Dan kita tidak boleh berkata kasar, berkata "ah". Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata-kata yang baik, yang sopan kepada orang tua kita. Kemudian kita baca Surah Luqman, surat ke-31, ayat 14. Ya, dibuka kembali Al-Qur'annya. Mari bersama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk
ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, pada ayat ini Allah kembali memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu, karena ibu telah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Dan setelah itu, ibu masih menyusui kita ya, memberikan ASI kepada kita sampai masa penyapihan kurang lebih pada usia 2 tahun. Maka sesungguhnya pengorbanan ibu itu amatlah berat kepada kita. Dalam kondisi mengandung kita, ibu tetap harus beraktivitas seperti biasa, dan ini kondisi yang tidak mudah ya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasul? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kata sahabat tersebut, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, jihad fisabilillah. Artinya dari ketiga hal mulia ini, bahwasanya kedudukan yang pertama adalah sholat tepat waktu, tauhid. Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Baru tingkat yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Maka begitu mulianya kedudukan hormat kepada orang tua. Selanjutnya guru. Guru itu siapa sih? Guru adalah orang yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Bidang apapun. Baik itu bidang agama, misalnya mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan menghafal ayat-ayat Quran, mengajarkan tata cara wudhu, tata cara sholat, kemudian mengenalkan rukun iman, rukun Islam, dan sebagainya ya. Kemudian ada juga ilmu pengetahuan umum, ada ilmu keterampilan, ada ilmu kesenian, ada ilmu olahraga, dan sebagainya. Nah, orang tersebut disebut guru. Rasulullah SAW di dalam hadisnya bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab. Yang pertama, sempit rezekinya. Kemudian yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Dan ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat dalam keadaan tidak beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Artinya, hormat kepada guru juga tidak kalah pentingnya dengan hormat kepada orang tua ya, karena guru telah memberikan banyak hal yang bermanfaat bagi kita. Bayangkan, kalau tidak ada guru, tidak ada yang mengajarkan kita, tentu sampai saat ini mungkin kita dalam kondisi tidak tahu apa-apa, dalam keadaan bodoh, tidak bisa membaca dan menulis, dan sebagainya. Anak-anak yang solih-solihah, bagaimana implementasi hormat kepada orang tua? Sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita melalui 2 ayat yang kita baca tadi, yaitu surah Al-Isra ayat 23 dan surah Luqman ayat 14. Yang pertama antara lain adalah taat terhadap nasihat yang diberikan, karena tidak ada satupun orang tua yang memberikan nasihat buruk kepada anaknya, yang mengajarkan anaknya untuk terjerumus, untuk sengsara. Jadi selama perintah orang tua itu tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mentaatinya. Kemudian yang kedua, berperilaku sopan di depan orang tua ya, baik itu dari sikap, dari ucapan, kemudian dari bagaimana kita menatapnya, itu pun harus santun. Yang ketiga,
tidak berkata keras dan kasar sebagaimana tadi di dalam surat Al-Isra ayat 23. Jangan berkata ah, jangan membentak, jangan melawan. Jika kita merasa ada sesuatu yang kurang nyaman di hati kita, maka kita dapat menyampaikan dengan baik, dengan cara yang lembut terhadap orang tua kita. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kemudian yang keempat, merawat mereka. Merawat mereka ini artinya ketika mereka sudah usia lanjut, sudah dalam keadaan lemah, maka anaklah yang berkewajiban merawatnya. Selanjutnya adalah mendoakan. Kita doakan orang tua kita selalu, ya, supaya orang tua kita dalam penjagaan Allah, dalam rahmat Allah, dan selalu dalam lindungannya. Kemudian yang terakhir, memohon izin setiap akan keluar rumah. Nah, ketika kalian akan pergi kemanapun, kalian harus izin kepada orang tua. Karena biasanya orang tua kalian itu akan panik ketika mendapati kalian tidak ada di rumah dan tidak memberitahu mau kemana, ada kepentingan apa. Jadi jangan meremehkan ya, walaupun hanya keluar rumah sebentar, pamit. Selanjutnya, implementasi hormat kepada guru. Antara lain, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi kalau ketemu Bapak Ibu guru, tidak boleh lari, tidak boleh bersembunyi, harus disapa ya. Kemudian memohon izin sebelum bertanya, ada etikanya, tidak boleh memotong pembicaraan atau penjelasan guru. Memohon izin dan meminta kesempatan. Setelah diberikan kesempatan, baru ajukan pertanyaan. Kemudian bertutur kata yang halus dan sopan. Tentu hal ini juga harus dilaksanakan ya kepada orang tua, kepada guru, dan sebenarnya ya kepada semua, kepada sesama manusia memang kita harus bersikap sopan. Menaati mereka dalam hal kebaikan. Kalau guru mengarahkan kita untuk berbuat baik, untuk melaksanakan perintah-perintah yang baik, maka kita laksanakan. Selanjutnya, siap membantu jika dibutuhkan. Jadilah kalian anak-anak yang solih-solihah, yang ringan tangan, yang mudah membantu ketika melihat orang lain dalam kesulitan. Kemudian mendoakan untuk keberkahannya. Kita doakan Bapak Ibu guru kita, semoga mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajarkan ilmu-ilmu bermanfaat kepada kita semua. Semoga mereka dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selanjutnya, ini khususnya dalam proses pembelajaran jarak jauh, ketika menghubungi Bapak Ibu guru, biasakan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebutkan nama kalian, kelas ya. Kemudian mohon izin untuk mengajukan pertanyaan. Nah, setelah pertanyaan kalian dijawab, maka jangan lupa ucapkan terima kasih. Ya. Baik anak-anak yang solih-solihah, demikianlah penjelasan Ibu tentang materi kita. Semoga dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.